kami membuat sebuah produk usaha dengan judul Rasa High Tech. 3 pasukan yang membuat produk ini, saya sendiri, Raka Zaki Amrullah sebagai ketua pelaksana, lalu ada Riko Dwijaya sebagai anggota 1, Faik Fahrian Khairul Anam Al-Aziz sebagai anggota 2. Kami dibimbing oleh Bapak Imam Husni Al-Amin ST Mkom. Selanjutnya, untuk proses penjualan, kami menggunakan sistem e-commerce, Shopee dan Tokopedia. Lalu ada offline atau secara langsung datang ke toko. Dan yang ketiga, melalui event-event yang diadakan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Lalu untuk proses promosinya, kami menggunakan 3 promosi secara milenial, yaitu melalui Instagram, melalui YouTube, dan melalui media TikTok. Proses pembuatan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah pembuatan desain. Pembuatan desain tulisan atau gambar menggunakan aplikasi pihak ketiga. Bisa melalui PC ataupun handphone. Nah, contoh aplikasi pihak ketiga bisa dicek langsung di Google. Nah, selanjutnya adalah pemotongan kertas PVC atau PO. Yang pertama kali kita lakukan adalah memilih warna kertas sesuai dengan desain yang akan dibuat. Nah, ini dipilih sesuai keinginan user atau pelanggan. Nah, selanjutnya potong atau cutting kertas pada mesin cutting agar desain terbentuk. Selanjutnya adalah proses head press. Apa itu proses head press? Itu menempelkan kertas PVC hasil cutting pada kaos. Nah, press kaos sekitar 20-30 detik pada mesin head press yang bertemperatur tinggi agar desain menempel sempurna pada kaos. Ya, dalam proses pembuatan kaos Rasa High Tech, tahap selanjutnya adalah proses spraying, yaitu penyemprotan cairan khusus untuk hasil yang lebih baik. Pada proses ini bertujuan untuk menambah kualitas hasil sablon menjadi tahan lama. Dan tahap selanjutnya adalah proses finishing. Diamkan sekitar 5 menit hingga hasil press dingin, dan kemudian hasil desain kaos Rasa High Tech telah selesai. Anggota saya. Perkenalkan, nama saya Malia Zalfaya Sinta, NIM 1901550037. Dan perkenalkan, nama saya Rizka Grasika Solahati dengan NIM 1901550039. Oke. Alasan kami membuat produk ini karena bunga sedat malam memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit katalan. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan bagaimana cara pembuatan beserta cara pengemasan teh herbal bunga sedat malam dalam video selanjutnya. Mari kita coba!
Lunchbox Cakes Daun Beluntas atau Lunch Cakes adalah suatu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang cake dan bakery yang memanfaatkan daun beluntas sebagai bahan tambahan. Lunch Cake ini diperkasai oleh Nihdatul Himah, Yunisa Katriani, dan Hejriansyah dari program studi teknik informatika. Banyaknya tanaman beluntas di lingkungan sekitar yang belum dimanfaatkan dengan maksimal memberikan ide bagi kami untuk menciptakan suatu bisnis usaha yang kekinian dengan menggabungkan tanaman beluntas yang memiliki kandungan gizi yang banyak sebagai bahan tambahan untuk produk kami, yaitu Lunchbox Cakes Daun Beluntas. Keunggulan produk kami antara lain: 1. Adanya daun beluntas sebagai bahan tambahan. 2. Memiliki lebih banyak manfaat dari cake yang lainnya. 3. Bentuk dan konsep yang kekinian. 4. Pengemasan produk yang menarik. Dalam proses produksi, terdapat bahan untuk pembuatan white sponge, yaitu daun beluntas, air putih, telur ayam, susu cair, tepung terigu, emulsifer, dan bahan lainnya. Kemudian, untuk isian kami menggunakan selai stroberi, coklat, nanas, anggur, dan untuk pembuatan buttercream ada margarin, susu kental manis, gula halus, dan pewarna makanan. How to make lunch cake. Berikut adalah cara membuat bubuk daun beluntas. Pertama, siapkan daun beluntas yang sudah dicuci. Kedua, kemudian jemur daun beluntas hingga kering menggunakan nampan jemur selama 1-2 hari. 3. Setelah daun beluntas kering, lalu haluskan menggunakan blender. 4. Bubuk daun beluntas sudah jadi dan siap untuk diolah menjadi lunch cake. Cara membuat white sponge cake. Pertama, pecahkan beberapa butir telur ke dalam baskom yang sudah disiapkan. 2. Tambahkan gula pasir, emulsifier, susu cair, dan air secukupnya. 3. Kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai berwarna putih dan mengembang. 4. Aduk tepung terigu dan bubuk daun beluntas terlebih dahulu. 5. Kemudian masukkan tepung terigu dan bubuk daun beluntas secara bertahap ke dalam baskom. 6. Tambahkan baking powder dan sedikit garam. 7. Kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan merata. 8. Tambahkan minyak goreng 3 sendok makan. 9. Aduk rata kembali dengan mixer. 10. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi diberi alas kertas roti. 11. Panggang dalam suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit. Cek secara berkala sampai warna adonan berubah kecoklatan. 12. Dinginkan kue terlebih dahulu. 13. Cetak kue dengan menggunakan cetakan berbentuk lingkaran, love, ataupun kotak sesuai pesanan. Lalu membuat buttercream. Masukkan margarin ke dalam baskom. Yang kedua, tambahkan susu kental manis dan gula halus. Lalu kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan buttercream berubah pucat dan mengembang. Lalu mixer selama 15-20 menit. Krim dibagi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke mangkuk untuk diberi pewarna. Buttercream siap dijadikan sebagai hiasan atau sebagai olesan kue. Lalu menghias lunch cake. Letakkan 1 pieces kue di atas meja putar kue. Yang kedua, isi dengan selai sesuai selera. Yang ketiga, isi 1 pieces kue lagi di atasnya. Yang keempat, beri selai ulangi sampai kue terdapat 3 tingkatan. Yang kelima, olesi seluruh bagian kue dengan buttercream dan ratakan dengan scraper khusus kue. Yang keenam, siapkan piping bag dan isi dengan buttercream yang berwarna. Hias kue dengan tulisan atau gambar sesuai pesanan. Lunch cake pun siap untuk dihidang. Berikut adalah hasil jadi dari produk kami. Untuk marketing sendiri, kami menggunakan beberapa media. Yang pertama ada Instagram, berikut adalah tampilannya. Yang kedua ada Tokopedia, berikut adalah tampilannya. Dan yang terakhir kami menggunakan GoFood, berikut adalah tampilannya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Terima kasih. Sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda, dan banyak sekali masalah kehidupan bermunculan. Hal tersebut mudah menyebabkan seseorang merasa jenuh, bahkan mengalami stres. Untuk mengobati kejenuhan tersebut dapat dengan cara merawat tanaman dan ikan hias di dalam akuarium atau biasa disebut dengan aquascape. Pasti kalian tidak asing kan dengan aquascape? Ya, aquascape adalah sebuah konsep akuarium air tawar yang di dalamnya terdapat kehidupan yang menyerupai kehidupan bawah air yang sesungguhnya. Aquascape ini memiliki keunggulan mampu menunjukkan keindahan yang tidak ditemukan pada akuarium biasa. Selain itu, aquascape juga lebih mudah dalam hal perawatannya loh.
Dan manfaat dari aquascape diantaranya adalah dapat dipercaya untuk menjaga kesehatan, khususnya kesehatan mental, karena dengan menikmati suasana alam dapat memberikan suasana sejuk dan juga dapat membantu menenangkan pikiran. Dari sinilah munculnya inovasi. Aquascape, solusi rekreasi mudah di masa pandemi. Berikut kita simak cara membuat aquascape. Yang pertama, sebelum mulai membuat aquascape, harus kita pastikan terlebih dahulu ukuran akuarium yang akan digunakan. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti akuarium, pupuk, pasir, bebatuan, tanaman, filter, lampu, dan diffuser CO2. Langkah pertama yaitu membersihkan terlebih dahulu tabung akuarium. Setelah tabung akuarium bersih, kita mendekorasi dasar akuarium dengan memasukkan pupuk, selanjutnya menutup pupuk dengan pasir, selanjutnya menambahkan bebatuan dan aksesoris penghias, masukkan tanaman, dan isi dengan air. Dan tak lupa, gunakan filter dan perangkat pendukung lainnya. Apa sih kelebihan aquascape kita dengan aquascape yang lain? Yang pertama, kalian bisa custom aquascape sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, kita juga menyediakan beberapa paket pilihan yang dapat kalian pilih. Kita juga menyediakan banyak sekali pilihan ikan hias dan aksesoris penghias lainnya. Untuk harga tidak usah khawatir, kita bisa menyesuaikan dengan budget kalian loh. Sistem penjualan aquascape yang kita gunakan yaitu melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan akun media sosial pribadi. Skema pembelian, jika kalian berkenan untuk datang langsung, bisa langsung mengunjungi toko kami, atau jika kalian ingin delivery, kita juga melayani. Langsung hubungi kontak yang tertera ya. Untuk alamat produksi ada di bawah ini. Jangan lupa mampir ya. Terima kasih.
1 yang beranggotakan saya Putri Skarsari, Saya Lia Apriliani. saya Sekarang Arumsari ingin mendemokan hasil dari ide program kreativitas mahasiswa yang berjudul Craft Resin. Berikut kami demokan cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada resin bening, katalis untuk pernak-pernik atau hiasan. Kalian bisa gunain bunga yang masih fresh atau bunga kering, gelas untuk mengaduk, gelas takar, gantungan kunci. Karena kita menggunakan bahan kimia, jangan lupa menggunakan sarung tangan, sendok, dan yang terakhir pinset. Kita pakai dulu sarung tangannya. Kemudian kita takar berapa banyak resin yang akan kita perlukan. Kita tuang ke dalam gelas untuk mengaduk. Kita tambahkan katalis perbandingannya 10:1. Kemudian pastiin keduanya tercampur sama rata. Next, kita tuang ke dalam cetakan. Kita buat 2 lapisan. Untuk lapisan pertama pastiin dia tuh merata, tapi cuma setengah cetakan aja. Baru kita masukin deh pernak-pernik atau hiasannya. Baru kita tuang untuk lapisan kedua. Pastiin pernak-pernik atau hiasannya tenggelam ya. Kita ulangi sampai cetakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menayangkan hasil diskusi PKMK yang telah kami buat dengan judul Mabok Cheese atau bisa disebut dengan Makaroni Bolognese Cheese. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas di Kubang, Semarang, yang beranggotakan saya Dita Fitri Hapsari, Ani Aprilia Vitasari, dan Ersa Melani, dan Novina Ardila Ramadiani, serta dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Kis Indrayaningrum, DRA MPD MSI. Latar belakang kami memilih usaha ini karena produk ini memiliki nilai jual. Kami membuat makanan makaroni spesial yang diinovasikan menjadi makaroni bolognese cheese atau mabok cheese. Makanan ini dibuat dari pasta, jenis makaroni dengan tambahan saus bolognese dan topping keju yang melimpah serta rasanya yang lezat akan membuat makanan ini digemari banyak orang. Selanjutnya yaitu peluang pasar mabok cheese. 1. Ada strength, yaitu meliputi pembuatan home produk dan memiliki rasa khas, unik, dan berbeda dengan produk lain. Kedua, ada weakness, yaitu tidak tahan lama, produk mudah ditiru orang, dan sering terjadi kesalahan saat pengolahan. Ketiga, ada opportunity, yaitu dijual melalui kantor maupun kafe, dan melakukan kerjasama dengan GrabFood. Dan terakhir, keempat, ada trade, yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, dan semakin banyak produk yang diinovasikan. Kelayakan usaha. Usaha ini layak diperdagangkan hingga tahun depan karena dari segi peminat dari umur 11 sampai 50 tahun.
tapi kita menargetkan peminat umur 17 sampai 50 tahun. Untuk pemasarannya sendiri, kami memakai dua sistem, yaitu sistem online dan sistem offline. Untuk online, kami sebarkan melalui Instagram Mabukcis seperti yang sudah tertera di foto. Lalu dengan sistem pemesanannya bisa via WhatsApp, pengiriman COD atau takeaway, dan hanya menerima wilayah di Semarang saja. Kalau yang offline, kami akan menitipkan dagangan pada kantin-kantin kuliah dan perkantoran, lalu di kafe-kafe terdekat juga. Dengan perharinya kami menyetok 40 pieces dengan harga 15.000 per pieces. Di sini ada alat dan bahan untuk membuat makaroni skutel, yaitu alatnya aluminium, sendok, panci, teflon, kuas roti, kompor gas, pisau, spatula, mangkuk. Dan bahannya ada makaroni La Fonte, kornet margarin, bawang putih, bawang bombay, sosis, keju cheddar, usus full cream, ladaku, saus La Fonte bolognese, telur, garam, gula, penyedap rasa, dan minyak goreng. Selanjutnya ada penampakan hasil dari kita membuat mabukcis atau makaroni bolognese cheese. Untuk video pembuatan ada di slide selanjutnya. Step yang pertama yaitu rebus terlebih dahulu makaroni menggunakan minyak dan garam hingga lunak dan cukup matang. Step yang kedua, tumis bumbu bawang putih dan bombay hingga layu, lalu masukkan sosis dan kornet sapi ke dalamnya. Step yang ketiga, masak hingga harum, lalu masukkan saus bolognese, keju cheddar yang sudah diparut, dan makaroni, lalu aduk perlahan sampai rata. Step 4, kemudian masukkan susu full cream ke dalamnya, gula, masako, garam, dan merica bubuk hingga dirasa lezat. Step yang kelima, masukkan 2 butir telur dan aduk hingga rata hingga semuanya tercampur. Kukus kurang lebih 30 menit, setelah itu makaroni siap dihidangkan. Sea Salt Scrub, perawatan wajah berbahan dasar alami. Garam laut. Garam seringkali digunakan untuk penyedap rasa alami selama bertahun-tahun. Namun, siapa sangka jika garam memiliki manfaat lebih dari sekedar pelengkap masakan. Ternyata, garam juga bisa digunakan untuk kesehatan kulit loh. Kandungan garam laut yang pertama mineral magnesium, kedua kalium, ketiga natrium, dan yang terakhir kalsium yang tinggi. Dari sinilah dasar terbentuknya inovasi. Sea Salt Scrub, solusi perawatan kulit berbahan dasar alami. Proses produksi. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu garam laut, melon, kecil lidah buaya, air mawar, serta esensial oil. Langkah yang pertama, proses penggaraman. Air laut yang telah dikumpulkan di kolam-kolam akan mengalami penguapan karena terkena sinar matahari, lalu akan menyisakan garam. Langkah yang kedua, memasukkan garam yang sudah halus ke dalam wadah. Langkah ketiga, campurkan garam dengan essential oil dan campuran essential oil dengan gel lidah buaya. Yang keempat, membuat pewarna alami dengan berbahan dasar melon. Langkah yang kelima, proses pencampuran garam dengan essential oil, gel lidah buaya, dan pewarna alami menggunakan mixer. Yang terakhir, proses pengemasan. Lalu, apa sih kelebihan si salt scrub ini dibandingkan dengan scrub yang lain? Kelebihan si salt scrub ini yaitu bahan utamanya garam laut, tanpa bahan kimia, unik dan otentik, besarnya manfaat garam untuk kesehatan dan kecantikan, dan yang terakhir melimpahnya garam serta harga garam yang sangat rendah. Si Salt Scrub ini dijual dengan harga 20.000 per box. Sistem penjualan kami dilakukan dengan cara pre-order. Produk PO tersebut akan dikirimkan secepatnya 3 hari setelah pembeli melakukan pembayaran. Promosi yang kami gunakan yaitu dengan paid promote, sosial media, dan giveaway. Skema pembelian. Yang pertama, konsumen mengisi Google Form tersedia di masing-masing platform. Selanjutnya, tim kami akan mengirimkan tagihan pembayaran ke kontak yang telah diinput pada Google Form. Lalu, lakukan proses pembayaran melalui Bank BCA, BRI, OVO, GoPay maupun Dana. Yang terakhir, konfirmasi bukti pembayaran pada tim kami dan pesanan siap diproses. Dan disinilah tempat produksi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Kurniatoha. Saya di sini selaku Ketua PKMK Jasa Desain 3D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan sebagai anggota PKMK Jasa Desain 3D. Perkenalkan, saya Rianti Oktavian. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok PKMK Jasa Desain 3D. Kami bertiga ini akan memaparkan hasil diskusi usaha PKMK kami yang berjudul Jasa Desain 3D.